Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul bagaimana mencapai profit konsisten setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Tentu semua pelaku pasar punya tujuan yang sama dalam berinvestasi, yaitu menghasilkan profit dalam jangka panjang. Nah, masalahnya, berapa banyak yang mampu mencapai target tersebut dengan konsisten setiap tahun? Pada video ini, saya mau sedikit sharing tentang hal itu, baik dari menetapkan berapa besar target yang ingin dicapai, dan sedikit tips untuk mencapainya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama, tetapkan target profit yang realistis dan bisa dicapai secara konsisten. Jika merasa kemampuanmu masih sedikit, jangan dulu menetapkan target profit yang sangat banyak, katakanlah 10%, 20%, bahkan 50-100%. Sebagai informasi, seorang Warren Buffett saja mempunyai rata-rata pertumbuhan kinerja 15-20% setiap tahun. Namun, kinerja itu diperolehnya dengan konsisten selama karirnya di pasar modal. Di sini kita belajar bahwa lebih penting adalah konsisten profit dalam jangka panjang ketimbang profit besar hanya di 1 tahun saja. Kemudian, di tahun berikutnya malah mengalami kerugian. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menetapkan target profit yang realistis? Izinkan saya membagi sedikit ide kepada kamu semua. Poin pertama, di 1-2 tahun pertama, saat kamu baru mulai membeli saham, poin utama yang harus dikejar bukanlah seberapa banyak profit yang bisa dicapai, tapi jangan sampai rugi. Pandangan ini terdengar mudah, tapi sebenarnya cukup sulit. Kamu tahu kan bahwa dalam 1-2 tahun terakhir, IHSG cenderung tidak bergerak kemana-mana, dan bahkan menurun. Katakanlah kamu mempunyai kinerja yang setara dengan IHSG, itu artinya dalam beberapa tahun ini, portofoliomu masih minus. Nah, apabila kamu masuk di tahun 2018 atau 2019, dan portofoliomu tidak rugi, itu sudah merupakan pencapaian yang cukup baik. Kamu bisa melihat seperti apa kinerja beberapa manajer investasi yang mengelola reksadana saham. Mayoritas kinerja mereka mengalami penurunan alias rugi. Itu artinya, apabila di 1-2 tahun ini kamu tidak rugi saja, berarti kinerjamu di atas kinerja manajer investasi, dan itu sudah merupakan prestasi yang hebat. Poin kedua, untuk kamu yang sudah berada di tahun ketiga, targetmu tentu sudah harus naik, bukan hanya berbicara tidak rugi saja. Menurut saya pribadi, jika seseorang minimal sudah 3 tahun berada di pasar modal, setidaknya targetnya adalah mengalahkan IHSG. Di sini berarti kamu bisa membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja IHSG. Apabila IHSG minus 5% dan kamu menghasilkan kinerja minus 3%, itu sudah cukup baik. Tapi apabila IHSG naik 7% dan kinerjamu hanya naik 2%, itu bukanlah pencapaian yang memuaskan dan harus dilakukan evaluasi bagaimana cara kamu berinvestasi. Poin ketiga, jika kamu sudah berada di pasar modal lebih dari 5 tahun, disinilah kamu baru cukup bisa menetapkan standar yang lebih tinggi lagi. Diasumsikan pada tahun kelima, kemampuan dan pengalamanmu sudah cukup banyak, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi pasar. Sebagai saran, apabila kamu ingin menetapkan target profit tahunan, buatlah angka yang setidaknya lebih besar dibandingkan bunga deposito atau obligasi. Kenapa? Apabila kamu hanya mentargetkan profit 5% setahun di saham, masih lebih baik menempatkan dana di deposito saja, yang sudah jelas bebas risiko. Kenapa harus mengambil risiko masuk di saham, jika hanya punya target yang setara deposito? Nah, bagaimana dengan Mimin? Saya pribadi hanya menetapkan target 15% setahun untuk peningkatan total portofolio. Dengan target itu, paling tidak, saya menetapkan target 2 kali lipat dibanding bunga obligasi negara yang ada di kisaran angka 6-7%. Poin kedua, beli saham murah yang selisih harga wajarnya minimal setara target profit. Melanjutkan target di poin pertama, pada poin kedua ini, kamu harus membeli saham yang mempunyai potensi profit paling tidak setara dengan target tahunanmu. Misalnya, katakanlah kamu punya target profit 15% setahun. Apabila kamu membeli saham yang potensi profitnya hanya 10%, bagaimana targetmu bisa tercapai? Selain itu, tentu cukup beresiko, apalagi
Dengan pertimbangan harga sahamnya belum tentu naik 10% seperti analisamu, atau mungkin saja malah mengalami penurunan. Di sini, saya mau menyampaikan bahwa paling tidak kamu bisa cari saham yang masih punya potensi naik lebih dari 2 kali target tahunan. Misalnya, kamu targetkan 15% setahun. Berarti, carilah saham yang punya potensi kenaikan masih 30% lagi dari harga wajarnya. Namun tentu saja, pertimbangkan juga risiko yang siap kamu terima apabila harga sahamnya bukannya naik tapi malah turun. Poin ketiga, lakukan beberapa kali transaksi yang totalnya setara target tahunan. Poin ini menjadi opsi lain dari poin kedua. Apabila di poin kedua saya menyarankan untuk mencari saham yang punya minimal profit 2 kali dari target tahunan, pada poin ini kamu bisa gunakan efek perkalian untuk mencapai targetmu. Misalnya, kamu punya target profit 15% setahun. Itu artinya, target tersebut bisa dicapai dengan berbagai cara. Pertama, lakukan satu transaksi yang menghasilkan profit 15% dari total portofolio. Kedua, lakukan 2 transaksi yang menghasilkan profit 7,5% dari total portofolio. Ketiga, lakukan 3 kali transaksi yang menghasilkan profit 5% dari total portofolio, dan begitu seterusnya. Intinya, pada poin ini, kamu memaksimalkan berapa kali transaksi yang jika diakumulasi, pencapaian profitnya bisa setara dengan target tahunanmu. Sebagai catatan, biasanya, poin ketiga ini dilakukan oleh mereka yang melakukan transaksi jangka pendek, di mana kurang dari 1 tahun. Dan, bagi seorang investor yang memegang saham jangka panjang, strategi ini kurang cocok untuk dilakukan. Selain itu, strategi ini punya kelebihan dan kekurangannya juga seperti strategi yang lain. Jika saat dijual sahamnya turun, kamu bisa beli lagi di harga murah. Tapi, jika saat dijual sahamnya malah naik di atas target tahunanmu, disitulah kamu akan merasa menyesal kenapa sudah menjual sahamnya. Keempat, manfaatkan dividen untuk mendongkrak kinerja portofolio di situasi krisis. Melanjutkan 2 poin sebelumnya, poin keempat ini bisa juga menjadi opsi pilihan untuk kamu pertimbangkan. Investor yang membeli saham rutin membagi dividen mempunyai satu kepastian profit meskipun harga sahamnya turun, yaitu dividen. Katakanlah kamu punya target profit 15% setahun. Jika misalnya, di tahun tersebut, kinerja capital gainmu tidak terlalu baik karena IHSG sedang kurang bersahabat, kamu tetap masih bisa mendapat keuntungan dengan dividen. Mari kita gunakan saham PTBA sebagai contoh. Dengan dividen per share sebanyak Rp326,46 dan menggunakan harga saham 2050, itu artinya yield yang ditawarkan sebesar 15,93%. Mari kita hitung secara sederhana. Dengan membeli saham PTBA dan menunggu dividen saja, kita sudah mencapai target profit tahunan. Meskipun secara umum bisa dikatakan begitu, namun saya pribadi tidak menyarankan kamu membeli saham hanya karena mengejar dividen. Ingat, biasanya setelah cum date dividen, harga saham akan mengalami penurunan yang signifikan. Katakanlah dengan kasus PTBA tadi, meski di harga 2050 yieldnya sekitar 15%, tapi kamu juga harus mempertimbangkan penurunan harga sahamnya yang pernah mencapai titik 4.800-an. Jangan sampai kamu mendapat dividen 15%, tapi punya floating loss 50%. Kan tetap saja, secara total masih rugi juga. Sebagai saran, kamu bisa pertimbangkan saham blue chip murah yang terus bertumbuh dari sisi kinerja dan membagi dividen secara rutin. Meski hanya berada di kisaran angka 3-5%, tapi itu masih lebih baik dibanding kamu membeli saham hanya karena mengincar dividennya. Inti poin keempat ini, dividen bisa jadi alternatif terakhir untuk mendongkrak profit di tahun-tahun yang sulit, seperti tahun 2020 ini. Poin kelima, gunakan trailing stop untuk menjaga profit yang sudah dicapai. Kamu yang sudah berinvestasi sejak lama, paling tidak sudah punya banyak beberapa saham yang menghasilkan profit puluhan sampai ratusan persen di portofolio. Nah, jika profit itu sudah ada, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengamankan profit itu. Jangan sampai yang tadinya kamu sudah punya saham yang menghasilkan profit, karena terjadi resesi atau koreksi mayor di pasar, membuat saham-saham itu malah berubah menjadi rugi. Itulah alasan kenapa penting untuk menggunakan trailing stop. Poinnya adalah untuk mengamankan profit yang sudah susah payah kita peroleh.
Ingat, semua yang bersifat floating artinya belum pasti. Dan satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah membuat kepastian dari profit itu. Apabila kamu ingin mempelajari konsep trailing stop dengan detail, silahkan nonton video baca saham dengan judul Investasi Saham Profit Maksimal. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.